Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Setia Prawira, Vina Adelia, dan M. Alif Rahman, yang akan mempresentasikan terkait group work assignment tentang analisis dan perencanaan sistem pada sistem informasi sentral elektronik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Alvin. Langsung saja kita masuk kepada project definition. Di mana output yang diinginkan adalah recommended information system design untuk membantu meningkatkan kinerja hotel dan juga working system prototype. Manajemen sebuah hotel berencana mengembangkan sistem komputer untuk administrasi tamu, kamar, dan juga reservasi kamarnya. Oleh karena itu, manajemen mengharapkan informasi berikut dari sistemnya. Tamu saat ini dan juga kamar mereka, kamar kosong setiap hari, kamar yang dipesan dan tersedia untuk 1 tahun ke depan, transaksi sebelumnya dengan setiap tamu, data check-in dan juga data check-out, untuk pembuatan faktur, dan faktur diharapkan dibuat secara otomatis. Manajemen ingin kami memberikan saran untuk kebutuhan informasi orang lain. Selama penyelidikan awal, akan mendapatkan surat dari Departemen Kepolisian yang mengharuskan hotel untuk melaporkan tamu asing setiap harinya. Laporan-laporan tersebut harus berisi nama, kebangsaan, nomor paspor, tanggal cek, dan juga tanggal check-in-nya. Informasi tambahan, setiap tamu mendapatkan ID card dengan nomor unik, tamu yang sering mendapatkan diskon dan juga souvenir lainnya. Maka untuk menyusun output tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah terkini dan masa depan dalam sistem informasi teknologi, menentukan persyaratan informasi, mendesain database, mendesain sistem informasi input dan juga output, dan metodologi dan teknik pengembangan sistem yang tepat. Selanjutnya kita masuk kepada konteks diagramnya. Jadi sistem informasi hotel ini akan menerima data tamu yang diberikan oleh tamu. Setelah menerima data tersebut, sistem informasi hotel akan mengirimkan ID card dan juga souvenirnya beserta bukti reservasinya tadi kepada tamu yang sudah memesan. Lalu data yang sudah masuk tersebut, sistem informasi hotel akan mengirimkannya kepada resepsionis beserta data kamar yang tersedia. Setelah menerima data tersebut, resepsionis ini akan memberikan data kamar dan data reservasi kepada sistem informasi hotel. Lalu kita masuk kepada manajemen, dan di mana manajemen menerima bukti pembayaran dari sistem informasi hotelnya. Dan setelah menerima bukti tersebut, manajemen akan menerbitkan laporan keuangannya. Lalu sistem informasi hotel juga mengirimkan laporan tamu WNA-nya kepada pihak kepolisian. Setelah itu kita masuk kepada functional diagramnya, dan di mana pertama kita bisa melihat tamu yang mengisi form pemesanannya dan masuk kepada database. Setelah data tersebut masuk, database akan mengirimkan bukti reservasinya beserta diskon atau souvenir dan juga ID card pada tamu tersebut. Setelah data tersebut masuk, data tersebut akan diteruskan kepada resepsionis dan juga sekaligus database memasukkan kamar yang tersedia kepada resepsionis. Maaf. Lalu setelah mendapatkan data tersebut, resepsionis akan merekap dan mengirimkan data kamar dan data reservasi tersebut kepada database untuk mengupdate-nya. Setelah itu, data-data tersebut masuk ke database, bukti pembayaran akan diberikan kepada manajemen sehingga manajemen bisa membuat laporan keuangannya dan diupload lagi kepada database. Dan juga yang terakhir, database menjanjikan data tamu WNA yang akan dikirimkan kepada pihak kepolisian. Lalu selanjutnya kita masuk kepada entity model. Di sini kita bisa melihat beberapa hubungan. Yang pertama kita bisa melihat hubungan antara customer dengan employee. Hubungannya one to many, yang dimana di sini maksudnya satu customer bisa dilayani oleh banyak employee. Lalu selanjutnya kita masuk kepada hubungan customer dengan reservation. Hubungannya juga sama dengan yang tadi, one to many. Yang dimana di sini maksudnya satu customer bisa melakukan banyak reservasi. Lalu hubungan reservasi dengan room, yang dimana reservation dan room ini memiliki hubungan many to many, one to one, yang dimana satu reservasi mendapatkan satu kamar. Lalu selanjutnya kita masuk ke hubungan antara customer dengan room, hubungan one to many, sama seperti customer dengan employee, satu customer bisa mendapatkan banyak room. Selanjutnya hubungan antara customer dengan invoice. Sehubungan dengan reservation, hubungannya itu adalah one to many, yang dimana satu customer bisa mendapatkan banyak invoice sejalan dengan reservasinya. Lalu hubungan invoice dengan bill, yang dimana setiap satu invoice
akan berhubungan dengan satu buah bill. Lalu kita melihat PySQL database design modelnya. Di sini ada hubungan antara customer dengan employee, customer dengan reservation, customer dengan room, dan juga dengan invoice-nya. Hubungannya sama, yaitu one to many, yang dimana satu buah customer bisa mendapatkan banyak pelayanan dari employee, banyak melakukan reservation, banyak memesan ruangan, dan juga banyak mendapatkan invoice. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Alvin. Baik, terima kasih Alif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Vina. Kepada Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur of table. Jadi karena manajemen itu mengharapkan info dari sistem baru, dengan mempelajari proses bisnis dari hotel tersebut, maka ada pun rancangan sistem untuk hotel tersebut akan dijelaskan di slide berikut. Nah, jadi pertama kita akan melihat dari customer table. Kita di tabel tersebut kita akan melihat customer ID, customer name, KTP or passport, date of birth, gender, city, country, phone, and email. Jadi di field type itu kita akan melihat ada short text, ada macam-macam menyesuaikan dengan file name-nya. Untuk date of birth itu menggunakan date or time, dan selebihnya itu menggunakan short text kecuali si gender. Kalau gender kita menggunakan lookup wizard. Jadi di tampilan itu ntar kita akan melihat ada pilihan F atau M. Terus selanjutnya itu ada employee table, sama seperti customer table. Itu juga ada employee ID, employee name, date of birth, gender. Yang membedakan itu di position, educational background, ada address, email, sama phone. Nah, jadi di sini sama seperti di customer table tadi, gender itu juga menggunakan lookup wizard, F or M. Terus juga date of birth itu menggunakan date or time. Adapun field length-nya itu kita membatasi karakter yang digunakan untuk sistem tersebut. Selanjutnya, Alif, tolong slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada reservation table. Udah. Reservation table itu ada file name-nya itu terdiri dari customer ID, booking ID, check-in date, check-out date, room ID, booking date, sama duration. Nah, jadi di sini seperti tadi yang membedakannya ada calculate. Jadi kita tinggal mengkalkulasiin check-in date sama check-out date-nya saja, sehingga tidak perlu dihitung manual oleh para karyawan. Dan ini field length-nya itu juga sudah diatur oleh sistem. Selanjutnya ada room table. Field name itu terdiri dari room ID, room number, room type, floor, room status, sama price. Untuk file type-nya itu, untuk floor-nya itu kita menggunakan lookup wizard. Jadi terdiri dari lantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nggak perlu ditulis satu-satu oleh karyawannya. Untuk room statusnya, kita menggunakan available sama reserve. Jadi kita menggunakan lookup wizard yang kita tinggal pilih apakah kamar itu masih tersedia ataupun sudah dipesan. Untuk price kita menggunakan currency karena kita akan menggunakan rupiah. Jadi setiap ruangan itu mempunyai ID yang unik dan untuk lantainya itu ada terdiri dari 5 lantai. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada transaksi. Transaksinya itu terdiri dari invoice number, booking ID, customer ID, room ID, check-in date, check-out date, duration, sama price and total. Ini sama seperti tadi, durasi itu untuk mengkalkulasiin check-in date sama check-out date-nya. Jadi tidak perlu ditulis manual. Terus price-nya itu juga berbentuk rupiah, dan totalnya juga berbentuk rupiah. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini query room yang tersedia sama query foreign customer. Jadi di sini kita akan ada room ID, room number, room type, room status, sama price. Untuk file type-nya itu kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Terus ini query foreign customer, karena hotel pasti menerima juga dari pelanggan luar negeri, kita menggunakan uh, tabel ini, customer ID, customer name, KTP or passport, gender, country, sama phone. Untuk flight type-nya itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas input screen layout for input data, retrieve data, and others. Untuk input screen-nya itu akan tampil seperti ini. Ada customer forms yang sudah kita rancang tadi sebelumnya, yang sudah dibacakan. Ini juga employee form. Itu ada yang sudah dibacakan juga sebelumnya. Mungkin langsung aja lanjut. Ini juga reservation form-nya. Ada yang sudah dibacakan tadi, room form-nya juga. Lanjut, sama transaction form. Nah, jadi untuk layar untuk inputnya nanti seperti tampilan berikut. Boleh lanjut. Nah, untuk report and orders, itu ada customer report. Dari hasil penginputan itu juga akan muncul reportnya seperti ini. Employee report akan muncul seperti ini. Yang untuk itu customer name-nya itu kita mengambil contohnya 3 orang. Ada kode unik seperti yang dibilang tadi untuk customer ID. Untuk KTP atau pasportnya, ini juga tanggal, gendernya juga udah terotomatis. Kota, country, phone, sama email. Begitu juga di employee. Boleh selanjutnya. Nah, untuk reservation report, itu ada yang dibacakan tadi itu ada customer ID, booking ID, check-in date, check-out date, room ID, booking date, sama duration. Nah, duration itu sudah terotomatis dari lamanya check-in date ke check-out date. Juga room report, seperti yang dijelaskan tadi, komponennya selanjutnya. Foreign customer report, itu ini untuk customer luar negeri, dia menggunakan passport. Dan ini room availability report untuk kamar yang tersedia, laporan untuk kamar yang tersedia. Boleh lanjut. Transaction report ini seperti ini, ada invoice-nya, ada booking-nya, customer, room ID, check-in date, check-out date, durasi, harga, sama total. Totalnya tinggal dari durasi kali price saja. Selanjutnya. Nih, kita juga ada member card. Member card itu untuk pelanggan yang member card itu bisa dibeli oleh customers, bisa juga untuk customer yang menyewa kamar 10 malam dalam setahun. Jadi di dalam member card itu ada nama hotelnya, ada ID customernya, nama customer, membernya itu sejak kapan, dan kapan expire-nya. Nah, untuk guest card, kita juga menyediakan guest card. Guest card itu terdiri dari komponennya itu ada name, ada check-in, ada check-out, room, sama paketnya. Ini maksudnya 4 alif itu dapat 4 orang itu untuk kelasnya itu eksekutif. Jadi si alif itu uh, bisa menggunakan kartu ini untuk menggunakan dari pelayanan hotel. Jadi diberikan gratis sunbed sama umbrella di hotel, pantai hotel atau swimming pool area di hotel tersebut. Selanjutnya ada diskon card. Diskon card itu diberikan untuk 30% diskon untuk member only. Jadi hanya member tadi yang mempunyai kartu member tadi yang bisa menggunakan diskon tersebut. Mungkin itu saja, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vina atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu list kebutuhan hardware dan software yang kita butuhkan dalam perancangan sistem hotel ini. Untuk hardware, kita membutuhkan antaranya
berupa monitor, keyboard, CPU, sama memory card. Untuk softwarenya, kita menggunakan software untuk mendesain sistem database ini menggunakan salah satu aplikasi yaitu Microsoft Access atau sistem DBMS lainnya. Lalu yang kedua, kita menggunakan code software atau biasa dikenal sebagai commercial off the shelf. Itu tuh berupa aplikasi untuk menyediakan pelayanan langsung. Jadi untuk kita mengentry data itu lebih mudah dengan menggunakan code software ini. Lalu yang ketiga ada berupa cloud service. Selanjutnya yaitu time schedule, force construction, dan implementation. Jadi kita membuat time schedule untuk perancangan sistem ini berdasarkan model SDLC. Kita dapat mengukur timeline untuk pengembangan sistem ini ada 6 tahap. Untuk tahap pertama yaitu identifikasi masalah, peluang, dan tujuan. Itu kita estimasikan dari tanggal 1 bulan 10 hingga tanggal 30 bulan 10. Lalu masuk kita ke tahap yang kedua, yaitu menganalisis semua kebutuhan sistem dan semua kebutuhan informasi yang akan kita gunakan nantinya untuk mendesain sistem informasi yang ada di Central Hotel ini. Kita mengestimasikan dari tanggal 1 bulan 11 hingga tanggal 14 bulan 11. Untuk tahap yang ketiga, merancang sistem yang direkomendasikan. Kita mengestimasikan dari tanggal 15 bulan 11 hingga tanggal 30 bulan 11. Tahap yang keempat, kita mengimplementasikan rancangan yang sudah direkomendasikan tadi. Kita mengimplementasikannya. Itu kita rencanakan dari tanggal 1 bulan 12 hingga tanggal 10 bulan 12. Untuk tahap yang kelima, yaitu kita uji coba atau testing sistem yang sudah kita buat tadi. Jadi itu dari tanggal 11 hingga tanggal 24 Desember 2022. Nah, untuk tahap yang keenam, yaitu kita melakukan maintenance atau evaluasi atas apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau misalnya ada sistem yang telah kita bikin tadi ada permasalahan atau evaluasinya, kita bisa segera memperbaiki atau memaintenance sistem tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem prototype menggunakan Microsoft Access atau aplikasi DBMS lainnya. Nah, tadi yang telah dijelaskan oleh Vina, kita sudah membuat rancangan tabel. Nah, ini kira-kira bentuk tabel yang akan kita gunakan dalam Microsoft Access. Di sini kita ada customer ID-nya, ada customer name, ada KTP atau password gitu. Untuk KTP ini telah dijelaskan tadi kalau misalnya customer itu berasal dari Indonesia, maka akan menginput yang namanya KTP. Kalau misalnya customer itu berkewarganegaraan selain Indonesia, itu menggunakan input pasport. Nah, juga ada date of birth dan untuk gender. Nah, gender ini tadi file type-nya itu kita menggunakan lookup wizard. Nah, di sini karyawan, employee itu tidak akan salah lagi dalam menginput apa gender yang ada pada customer ini. Nah, menggunakan lookup wizard itu, customer hanya tinggal milih. Di sini sudah kita rancang pilihan untuk gender itu hanya 2, male sama female. Male itu dikodekan dengan M dan female itu dikodekan dengan F. Begitu juga dengan tabel employee. Selanjutnya. Nah, untuk check-in, untuk reservation table, itu untuk duration kita menggunakan file type berupa calculated. Nah, jadi sistem ini akan mengkalkulasikan langsung tanggal berapa dia masuk dan tanggal berapa dia keluar. Nah, sistem akan mengkalkulasikan langsung ketika kita menggunakan file type data berupa calculated. Kita merancang untuk mendapatkan duration itu, kita kalkulasikan dengan cara check out date dikurang dengan check in date. Untuk contohnya, ini pada customer dengan ID 2030 itu memesan kamar dengan durasi 4 malam. Lalu juga room table. Untuk room table ini kita ada, untuk eksekutif kita ada 6 total kamar. Untuk single itu ada total 6 kamar juga.
Dan untuk deluxe itu ada 4 kamar. Nah, untuk floor kita juga menggunakan lookup wizard itu, jadi nanti employee tidak akan salah lagi. Ketika kita mengklik tabel floor itu nanti akan muncul pilihan 1 sampai 5. Nah, untuk room statusnya juga kalau misalnya customer ini memesan, itu langsung room statusnya kita kasih pilihan available atau sudah direservasi gitu. Jadi tidak akan ada lagi kesalahan ketika kamar ini telah direservasi atau belum gitu. Dan selanjutnya, nah ini berupa transaction table, rangkuman transaksi yang sudah kita bikin. Untuk foreign customer-nya kita menggunakan sistem query. Jadi dalam sistem ini akan menseleksi langsung siapa aja customer yang mempunyai kewarganegaraan selain Indonesia. Di sini kita mempunyai satu orang asing yaitu Alif dari Thailand. Itu kita nanti setelah ini kan yang tadi sudah dijelaskan oleh Vina tadi, itu bakal ada report untuk foreign customer. Yang selanjutnya, ini juga room availability query. Eh, jadi dari room table itu kita sistem menseleksi ruang mana atau kamar mana saja yang tersedia untuk disewakan oleh customer. Sini udah tersedia. Jadi kita sebagai employee itu hanya melihat aja query-nya apa saja kamar yang tersedia untuk malam ini. Yang selanjutnya. Nah, ini bentuk form yang telah kita rancang tadi, ini berupa bentuk form yang ada di Microsoft Access. Mungkin teman-teman semua bisa lihat bagaimana penerapan form yang sudah kita rancang tadi, kita aplikasikan kepada Microsoft Access. Mungkin boleh di next saja, ya. Ini employee form, reservation form. Selanjutnya, ini ada room form dan transaction formnya. Mungkin itu saja dari kami kelompok A. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon maaf jika misalnya ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.